Halo teman-teman Viaraban, balik lagi bareng gua Rangga dari Viaraban Indonesia. Hari ini nih kita bakal membahas salah satu tas yang paling ikonik dari Viaraban. Nah, sekarang produknya udah ada di tangan gua nih. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kanken. Nah, jadi udah ada dua Kanken nih di tangan gua. Yang satu ada Kanken klasik dan satu lagi ada Kanken mini. Nah, buat teman-teman yang emang pengen tahu jauh lebih detail lagi mengenai kedua produk ini, simak terus video ini ya. Nah, sedikit penjelasan mengenai tas Fjäraben Kanken ini. Jadi Fjäraben Kanken ini adalah tas yang memang paling ikonik dari brand Fjäraben. Ditemukan di tahun 1978 oleh ownernya Auke Nordin. Nah, concern utama Auke Nordin dalam memproduksi tas ini adalah kesehatan punggung para penggunanya, terlebih lagi anak-anak kecil di Swedia. Nah, untuk tas Fjäraben Kanken terbuat dari bahan Finland F. Jadi, apa itu Finland F? Finland F itu adalah sebuah bahan yang memang sudah dipatenkan oleh brand Fjäraben. Jadi teman-teman hanya bisa menemukan tas berbahan Finland F ini sendiri di produk Fjäraben Kanken. Nah, untuk Finland F itu sendiri menawarkan 3 feature nih. Salah satunya adalah durability. Jadi teman-teman bisa menggunakan tas ini dengan jangka waktu yang panjang gitu. Jadi tas ini memang terkenal kuat dari bahan Finland F ini. Dan yang kedua, bahan Finland F ini sangat gampang dibersihkan. Jadi misalnya ada noda di bahan Finland F teman-teman atau di tas Kanken teman-teman bisa langsung dibersihkan dengan mudah. Dan yang ketiga, Finland F sendiri itu memang menawarkan fitur water repellent. Jadi ketika teman-teman menggunakan tas ini dan tiba-tiba hujan dengan intensitas yang rendah, teman-teman tidak perlu khawatir nih, tidak perlu memasangkan rain cover, barang bawaan teman-teman juga sudah terjaga. Nah, sekarang gue akan membahas sedikit perbedaan dari Kanken klasik dan juga Kanken mini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk tingginya sendiri ini Kanken klasik memiliki tinggi 38 cm, sedangkan Kanken mini itu memiliki tinggi 29 cm. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, Kanken klasik mampu menampung kapasitas sampai 16 liter untuk full capacity-nya, dan juga Kanken mini memiliki kapasitas maksimumnya di angka 7 liter. Nah, dikarenakan produk ini memang cukup berbeda gitu ya satu sama lainnya, jadi pertama-tama gue akan menjelaskan lebih detail mengenai Kanken klasik, lalu selanjutnya gue akan menjelaskan secara detail mengenai Kanken mini. Nah, sekarang gue akan sedikit membahas mengenai detail dari sisi luar tas Fjäraben Kanken klasik. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, di sini ada logo Fjäraben Kanken. Jadi logo ini bersifat reflektif nih. Jadi kalau misalnya memang terkena pantulan cahaya, logo ini juga akan menyala. Lalu untuk sisi depannya lagi, untuk front pocket, kita ada front pocket di sini. Nah, teman-teman tuh bisa masukin perintilan-perintilan teman-teman yang biasa teman-teman bawa gitu untuk keperluan sehari-hari gitu, langsung dimasukin aja ke sini. Terus untuk sisi samping, nah kita ada dua side pocket. Dua side pocket itu ada di kanan dan kiri tas, ada di dua sisi. Nah, sebenarnya kegunaan ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja sih? Bisa untuk bawa payung karena ini udah memasuki musim hujan, atau juga untuk membawa tumbler teman-teman nih. Jadi teman-teman tinggal masukin ke side pocket di sini, langsung bisa menemani teman-teman pergi kemanapun dengan membawa tumbler teman-teman. Lalu untuk sisi belakang kita ada shoulder strap, dan di sini juga ada strap lagi. Nah, webbing dari strap ini tersendiri terbuat dari polypropylen, 100% polypropylen. Jadi berbeda dengan Finland F gitu. Kan di awal saya sudah menjelaskan bahan dasarnya Finland F, tapi berbeda untuk dari webbingnya. Nah, untuk dari sisi detail dari webbing ini sendiri, dia memiliki kancing di kedua sisi shoulder strap dengan logo Fjäraben gitu, dengan logo rubah yang ada di dua button ini. 3 sih sebenarnya, sama satu button lagi di atas. Nah, untuk si shoulder strap ini sendiri itu memang sifatnya adjustable, jadi teman-teman bisa adjust atau bisa atur sesuai dengan tingkat kenyamanan teman-teman masing-masing. Nah, kalau untuk sisi detail lainnya, dari sisi zipper atau dari sisi resleting juga memiliki detail yang sama seperti kancing pada strap, memiliki logo Fjäraben di zippernya. Ya, jadi sekarang kita masuk ke bagian dalam dari tas Fjäraben Kanken klasik. Kita buka dulu. Ya, jadi penampakan dalamnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat tas Fjäraben Kanken klasik ini memiliki kompartemen utama yang cukup luas. Jadi bisa menampung hingga kapasitas 16 liter.
Nah, jadi teman-teman bisa banget nih menggunakan tas ini untuk berbagai macam keperluan, mau untuk jalan-jalan, mau untuk ke kampus atau kuliah, dan juga bisa dipakai untuk kerja. Lalu di bagian dalamnya terdapat seat pad. Nah, ini gue keluarin dulu ya biar jelas. Ya, jadi apa fungsi seat pad itu? Jadi setiap pembelian Fjäraben kantong plastik ini akan mendapatkan free seat pad gitu, tertulis di sini juga seat pad. Jadi kegunaannya adalah untuk teman-teman, misalnya teman-teman jalan-jalan nih ke city park gitu, pengen nongkrong atau hangout di sana, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk mengotori celana. Kenapa? Karena seat pad ini memang digunakan untuk menjadi alas teman-teman duduk di saat pergi keluar gitu. Jadi kalau misalnya melihat ini jangan dibuang, ini bukan bukan sanggahan lah untuk display, jadi kadang-kadang suka salah kaprah gitu. Jadi ada seat pad. Terus yang terakhir itu ada emergency label. Nah, emergency label ini ada keterangannya juga, sedikit deskripsi dari history dari si Fjäraben Kanken ini, terus ada name dan juga kontak. Nah, kegunaannya memang untuk amit-amit kalau teman-teman lagi menggunakan tas ini hilang gitu, jadi teman-teman bisa mencantumkan nama dan juga kontak number ya, jadi bisa langsung dihubungi oleh si pihak penemu. Ya, selanjutnya kita akan membahas Kanken Mini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih, pasti ukurannya jauh lebih kecil daripada si pembahasan pertama Kanken klasik. Dan untuk detailnya tidak banyak jauh berbeda untuk dari sisi luarnya. Untuk sisi luarnya kita tetap punya Fjäraben Kanken logonya yang tetap bersifat reflektif. Dan yang kedua kita juga punya front pocket. Jadi sama fungsinya, bisa memasukkan perintilan-perintilan teman-teman untuk dibawa sehari-hari. Lalu ada juga side pocketnya. Nah, cuman ya karena ini memang size lebih kecil dan namanya juga udah mini, jadi mungkin kalau dari pembahasan pertama kita masukin tumbler, teman-teman bisa masukin tumbler juga ke sini tapi dengan ukuran yang lebih kecil, ataupun bisa memasukkan payung. Jadi bisa dibawa payung. Nah, kebetulan kan sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi payung bisa diselipkan di side pocket, terserah teman-teman mau di sebelah kanan atau kiri. Terus untuk ke bagian belakangnya kita bisa lihat ada strap, shoulder strap, dan juga ada strap bagian atasnya sama seperti di Kanken klasik gitu. Si strap ini webbingnya terbuat 100% dari polypropylen, dari bahan polypropylen 100% untuk si webbing di shoulder strap dan juga strap bagian atas. Dan untuk detailingnya juga masih sama. Untuk dari sisi button atau dari sisi kancingnya masih memiliki logo rubah dari brand Fjäraben itu sendiri. Dan sama juga nih si strap ini, shoulder strap ini juga bisa adjustable, jadi bisa dipakai sesuai dengan tingkat kenyamanan dari teman-teman semua yang pengen menggunakannya. Terus kalau dari sisi zipper, ya zippernya juga sama seperti Kanken klasik, memiliki detail si logo Fjäraben ini, masih ada detail rubah dari brand Fjäraben. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian dalam dari si Kanken Mini ini. Kita buka dulu, kita lihat kompartemen utamanya seperti apa. Yup. Yes, jadi ini adalah kompartemen utamanya dari Fjäraben Kanken Mini. Sangat simpel gitu, jadi emang bisa langsung dimasukin aja barang bawaan teman-teman untuk aktivitas ya trekking segala macam lah. Bisa dipakai buat jalan-jalan juga, misal ke mall atau segala macam, perintilan-perintilannya bisa dimasukin ke sini untuk barang bawaan teman-teman. Terus sama seperti di Kanken klasik, cuman lebih kecil dikarenakan di Kanken ini tetap disediakan si seat padnya gitu. Jadi kalau tadi gua bilang untuk dibawa piknik atau pergi ke aktivitas outdoor juga ini masih bisa disediakan juga seat pad di dalamnya. Dan yang terakhir sama seperti si Kanken klasik, dia punya emergency label yang memang ditujukan jika misalnya amit-amit teman-teman kehilangan tas ini ketika kalian sedang berpergian, jadi bisa ditemukan dan dikembalikan ke teman-teman sesuai dengan nama dan juga kontak yang teman-teman cantumkan di emergency label ini.
Nah, sebagai pelengkap, Kanken juga menyediakan rain cover untuk melindungi tas Kanken kalian. Di sini kita ada dua varian. Kita ada varian yang untuk up to 18 liter dan juga up to 7 liter. Nah, yang si 18 liter ini bisa kalian gunakan untuk Fjäraben Kanken klasik kalian sampai Fjäraben Kanken laptop di ukuran 15. Dan kalau yang satunya lagi yang lebih kecil memang hanya bisa kalian gunakan di Kanken mini. Nah, untuk materialnya sendiri, si rain cover ini terbuat dari polyamide 70D. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan tas Fjäraben Kanken di kondisi hujan yang dari medium ke lebat, teman-teman diwajibkan untuk menggunakan rain cover ini untuk melindungi barang-barang bawaan di tas Kanken kalian. Ya, sekarang gue akan menunjukkan cara untuk memasangkan Fjäraben Kanken rain cover ke tas Fjäraben Kanken klasik. Nah, cara ini juga dapat kalian implementasikan ke tas Kanken. Ya, pertama-tama kita buka dulu rain covernya. Sudah dibuka, langsung saja dipasangkan ke tas kalian. Pastiin semua sisi tas kalian tercover dengan baik, jadi tidak ada air yang tembus ya. Terus untuk bagian depannya ini, terus lanjut ke bagian belakang. Nah, jadi di Kanken rain cover ini tersedia dua button yang teman-teman bisa pasangkan ke kancing yang sudah tersedia di tas Kanken klasik kalian. Jadi tinggal dipasangkan saja. Sudah. Ya, sekian pembahasan mengenai perbedaan dari tas Kanken klasik dan juga Kanken mini. Semoga informasi tadi dapat memberikan tips untuk teman-teman dalam melakukan pemilihan tas sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Tim Kanken klasik atau Kanken mini? Tulis komen di bawah ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai informasi brand Fjäraben, boleh follow sosial media kita di Instagram di @artifoxid, subscribe YouTube channel kita di Fjäraben Indonesia, dan juga Facebook page kita di Fjäraben Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.